Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di Fantika 26. Saya bakal membagikan konten mengenai kisah singkat Yajuj Majuj, yang pastinya bermanfaat. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Yajuj dan Majuj adalah dua bangsa keturunan Nabi Adam, yang akan muncul sebagai salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Mereka digambarkan sebagai kaum yang sangat besar jumlahnya, beringas, dan gemar membuat kerusakan di muka bumi. Berikut adalah rangkuman kisah Yajuj dan Majuj di akhir zaman. Siapa Yajuj dan Majuj? Mereka adalah keturunan Yafet, Yafid, putra Nabi Nuh, yang secara fisik digambarkan bermuka lebar, bermata sipit, berhidung kecil, berkulit merah, dan berwajah seperti perisai. Sifat mereka keras, kasar, sombong, biadab, dan senang merusak. Terkurung oleh Zulkarnain. Pada zaman dahulu, kaum di suatu wilayah mengeluhkan kerusakan yang ditimbulkan oleh Yajuj dan Majuj. Maka, Raja Zulkarnain, seorang raja yang saleh yang kisahnya ada dalam surah Al-Kahfi, membangun sebuah dinding atau benteng raksasa dari besi dan tembaga untuk memburu mereka. Yajuj dan Majuj tidak dapat mendaki atau melubangi benteng tersebut, dan sejak saat itu mereka terisolasi dari dunia luar. Usaha keluar setiap hari. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, sejak terkurung, Yajuj dan Majuj terus berusaha melubangi benteng itu setiap hari. Mereka menggali hingga hampir tembus, namun di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan benteng itu seperti semula. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga pada waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mengucapkan insya Allah saat menggali. Akibatnya, dinding itu akan tetap berlubang dan runtuh keesokan harinya, memungkinkan mereka keluar dan menyebar ke seluruh bumi. Kemunculan di akhir zaman. Keluarnya Yajuj dan Majuj merupakan salah satu tanda kiamat kubra, besar, dan akan terjadi pada era Nabi Isa setelah beliau mengalahkan Dajjal. Ketika mereka keluar, jumlah mereka sangat banyak, seakan-akan seperti air bah yang mengalir deras, merusak segala sesuatu yang mereka lewati, dan membuat kekacauan di muka bumi. Mereka akan meminum air danau hingga habis, bahkan melemparkan panah ke langit, mengira mereka telah membunuh penduduk langit. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu mengalahkan mereka, bahkan Nabi Isa dan pengikutnya akan berlindung di Gunung Tur. Akhir kisah Yajuj dan Majuj. Kemusnahan Yajuj dan Majuj terjadi bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa dan orang-orang beriman akan berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan mengirimkan sejenis ulat atau belatung, disebut An-Naghab, yang menyerang leher mereka, menyebabkan mereka mati serentak dalam semalam. Setelah kematian mereka, bumi akan dipenuhi bangkai dan bau busuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hujan lebat yang membersihkan bumi dari jasad mereka dan mengembalikan kedamaian di muka bumi untuk sisa umat manusia.